Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suko Purnomo. Pada kali ini saya akan membahas mengenai hoax atau fakta, di mana beberapa waktu yang lalu ada sebuah video yang viral yang beredar, di mana menyatakan air minum dalam kemasan dengan merek yang terkenal di negara kita, dikatakan di situ memiliki kadar besi yang sangat tinggi, dan di situ pun diuji cobakan terhadap pengantar arus listrik dengan menggunakan bola lampu. Ternyata air mineral tersebut dapat menghantarkan arus listrik sehingga menghasilkan cahaya yang terang pada bola lampu tersebut. Dan dikatakan di situ bahwa kadar besi yang dimilikinya itu sampai 1000-an ya. Nah, kalau memang demikian ya, biasanya kalau kita mengaitkan dengan angka pada sebuah air minum itu dinyatakan dalam bentuk ppm atau miligram per liter. Nah, kalau misalnya memang dikatakan 1000 ya, 1000 berarti 1000 ppm atau 1000 miligram per liter itu udah sangat berbahaya sekali apabila kita konsumsi air minum dalam kemasan tersebut. Lantas sebenarnya berapa nih kadar Fe yang dimiliki dari air minum dalam kemasan? Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar nantinya apabila ada video yang terbaru dari saya, rekan-rekan tidak ketinggalan. Dan sebenarnya apa merek dari air minum dalam kemasan tersebut? Merek air minum dalam kemasan tersebut yang beberapa waktu yang lalu dikatakan memiliki kadar besi yang tinggi itu adalah Le Mineral ya. Kayaknya nggak mungkin ya air Le Mineral memiliki kadar besi yang sangat tinggi. Oke, kita akan bagi menjadi 3 bahasan ya. Yang pertama, berapa peraturan berdasarkan SNI kadar besi maksimumnya. Yang kedua, berapa besar sebenarnya kadar besi yang dimiliki dari air Le Mineral. Dan yang ketiga, hoax atau fakta dari video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Nah, air mineral merupakan air minum dalam kemasan yang memiliki mineral dalam jumlah tertentu tanpa adanya penambahan maupun mungkin adanya penambahan nantinya di dalam fabrikasi atau di dalam industrinya. Dan kandungan mineral di dalam air tersebut menyebabkan air mineral tersebut dapat mempunyai sifat untuk menghantarkan arus listrik ya, karena mineral adalah sumber elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi bukan serta-merta apabila dia menghantarkan arus listrik itu memiliki kadar Fe atau kadar besi yang tinggi. Karena apa? Karena mineral merupakan sumber elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Oke, yang kita akan bahas yang pertama yakni berapa sebenarnya peraturan kadar maksimum Fe di dalam air mineral. Nah, berdasarkan SNI 3553 2015 menyatakan bahwa kadar besi atau kadar Fe yang ada di dalam air mineral tersebut maksimum ya ini 0,1 mg per liter atau 0,1 ppm. Dan menurut Menteri Kesehatan 249/2010 dinyatakan bahwa untuk air minum layak dikonsumsi itu 0,3 mg per liter. Nah, di sini terdapat perbedaan antara SNI dan Menteri Kesehatan ya. Karena apa? Kalau misalnya berdasarkan Menteri Kesehatan itu untuk konsumsi kita sehari-hari, dan berdasarkan SNI itu untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan, sehingga berdasarkan SNI dia harus memiliki Fe atau kadar besi yang lebih kecil ketimbang dari persyaratan dari Menteri Kesehatan. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau misalnya tadi dikatakan kadar besinya yaitu 1000 ya, kita anggap 1000 saja katanya, 1000 ppm atau 1000 mg per liter, sementara kadar besi berdasarkan SNI itu maksimumnya 0,1 mg per liter. Berarti ini sudah sangat jauh melampaui batas ya, karena kalau misalnya kita konsumsi tentu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, kita sudah mengetahui kadar besi maksimum berdasarkan SNI dan dari Menteri Kesehatan. Lantas berapa kadar besi yang dimiliki dari air Le Mineral? Nah,
kadar besi yang dimiliki dari air le mineral tersebut melalui dua pengujian kita mendapatkan 0,0229 mg per liter dan yang kedua 0,0236 mg per liter. Nah, apabila kita rata-ratakan, ternyata kadar besi yang dimiliki dari air le mineral tersebut yakni 0,0232 mg per liter. Nah, ini tentu kalau misalnya kita melihat dari pokok bahasan yang pertama tadi, berdasarkan SNI, kadar besi yang dimiliki maksimum dari air mineral yakni 0,1 mg, ternyata air le mineral mengandung besi yakni 0,0232 mg per liter. Ini menunjukkan bahwa air le mineral pun layak konsumsi ya, karena dia memiliki kadar besi yang lebih jauh dari maksimumnya 0,1, ternyata dia memiliki kadar besi yakni 0,0232 mg per liter. Nah, ini menunjukkan air le mineral layak dikonsumsi karena memiliki kadar besi yang rendah. Nah, lantas yang ketiga yakni hoax atau fakta. Dari video yang sempat beredar ini menunjukkan bahwa video yang sempat beredar ini hoax ya. Karena apa? Karena faktanya kadar besi yang dimiliki dari air le mineral itu sangat kecil ya, sangat kecil, yakni 0,0232 mg per liter dari SNI ya. Kalau misalnya dari SNI 0,1, dari Permenkes yakni 0,3, sementara yang didapat dari air le mineral kadar besinya yakni 0,0232 mg per liter. Ini menunjukkan bahwa video yang sempat beredar tersebut itu hoax. Karena apa? Karena kadar besi yang dimiliki dari air le mineral ternyata sangat rendah. Nah, pada pokok bahasan awal tadi saya telah menerangkan bahwa kandungan mineral di dalam air menyebabkan air mineral dapat memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik, karena mineral merupakan sumber elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, mengapa air le mineral pada saat diuji cobakan memiliki cahaya yang terang pada bola lampu? Mungkin itu disebabkan oleh adanya kandungan mineral yang terdapat di dalam air tersebut yang memiliki kandungan yang sangat tinggi mineralnya, sehingga dapat menghantarkan arus listrik ya. Dan apabila diuji ternyata conductivity dari air le mineral yakni 247,1 mikrosiemens per cm. Nah, itu menunjukkan bahwa air le mineral itu memiliki kandungan mineral yang sangat bagus ya, sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena mineral merupakan sumber elektrolit ya, sehingga itu sangat baik apabila kita mengkonsumsinya dan apabila kita menggunakannya sehari-hari. Dan satu lagi, bagi rekan-rekan apabila mendapatkan sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya, kita jangan panik ya, karena BPOM tidak akan memberikan izin edar terhadap suatu produk yang memiliki kandungan cemaran melebihi batas yang telah ditentukan. Oke, sampai di sini video kali ini dibuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.